Dipersembahkan oleh Terima kasih, Anda masih di Economic Challenges. Pak Asep Karsidi, saya ingin Asep bisa menjawab apa yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Erlangga tadi mengenai pentingnya kita mendorong pertumbuhan daerah-daerah, pertumbuhan pertanian yang baru. Seperti apa petanya sih Pak Asep? Ya, Bakosurtanat sebagai lembaga yang memproduksi peta, jadi sekarang lebih dipopulerkan tuh informasi geospasial. Itu kan memberikan informasi tentang lokasi, tentang daerah-daerah khususnya untuk tanaman pangan tadi itu, tentang daerah-daerah yang memang mempunyai daerah-daerah yang potensial untuk kepentingan pertanian. Yang menjadi pertanyaan kita kan tadi semua bicara tentang produksi, baik tanaman pangan kan bukan hanya beras ya. Nah, sekarang di mana sebetulnya daerah yang potensial untuk kegiatan pengembangan pertanian tadi? Gitu. Nah itu Bakosurtanat kemudian kita mencoba untuk menginventori daerah-daerah yang sangat potensial itu. Hasilnya seperti apa Pak? Jadi sekarang ini kita memang dalam kondisi sekarang dengan Departemen Pertanian juga sedang menginventori tentang lahan baku persawahan. Jadi kita ingin mengetahui persisnya luas sawah di Indonesia itu berapa sebetulnya. Karena ini kan basis untuk mempredik produk padi kan gitu. Tentunya kita juga dari produk kita juga kan land suitability tadi, kesesuaian lahan. Sehingga kita juga tahu persisnya itu untuk memproduk pangan yang lainnya itu misalkan di luar Jawa, di Papua gitu. Seperti apa kalau boleh secara detail Papua itu Pak? Seperti apa sih? Sebesar apa potensinya Papua itu sebagai lumbung pangan nasional yang akan datang? Ya, sebetulnya dari hasil kemarin memang kita ada uji coba mengenai melihat lahan-lahan yang potensial untuk sawah. Kemudian ada di sekitar di Merauke, di mana itu sekitar ada 950.000 hektar lah kira-kira di sana. Itu bisa dikembangkan ke sana. Kalau kita lihat peta itu Pak Asep, yang kuning itu apa, yang merah apa, yang hijau apa itu Pak? Jadi itu antara yang merah itu kan potensi untuk sawah. Dari yang paling bagus untuk sawah. Nanti jadi itu, dari Papua itu sedikit sekali yang bisa untuk sawah? Ya kebetulan kan begini. Jadi untuk kepentingan sawah itu kan tidak ada persyaratannya. Daerah itu datar misalkan kan gitu. Dari itu bisa teririgasi kan gitu. Seperti begitu ya. Jadi itu land suitability itu kemudian produk dari overlay atau perpaduan dari persyaratan-persyaratan untuk kepentingan lahan sawah gitu. Itu beda lagi kalau kita mau nanam kedelai misalkan. Beda lagi kita nanam singkong misalkan. Nah ini di beberapa tempat di wilayah Indonesia itu tentunya kita harus inventory ini daerah-daerah yang persis. Sehingga kita juga nanti mempredik tentang produk pangan itu bisa dengan tepat gitu. Itu yang sekarang. Jadi kalau boleh saya tanyakan terakhir Pak. Dari analisis Bakosurtanat sendiri, sebetulnya Indonesia itu potensial atau tidak potensial sebagai lumbung pangan dunia? Sangat potensial sebetulnya. Karena bukan sekedar lahan kan untuk pertanian itu, dari kondisi cuaca juga Indonesia maritim ini. Ini sangat mendukung ini. Kita bukan kontinental seperti di gurun itu, ini sangat mendukung ini. Hanya sekarang aspek kita bagaimana memanage lahan yang kita ketahui misalnya potensi di mana-mana yang tersebar di Indonesia itu yang harus kita kelola dengan baik gitu. Baik. Pak Menteri, kalau kemudian kita berbicara misalnya sekali lagi Papua, Merauke pernah dimimpikan sebagai rice estate, tetapi dalam aplikasinya begitu sulit. Apa sebetulnya kendala yang dihadapi Pak? Ya sebetulnya memang ini problem, lagi-lagi problem lahan ya. Nah, lahan ini kan ada terkait nanti status masih dalam kawasan hutan, walaupun sebetulnya itu daerah itu sudah tidak ada hutan. Dan memang sejak dulu itu Merauke itu kalau kita lihat, saya pernah 2 kali ke sana, memang ya seperti itu, flat yang tanahnya juga subur dan lahanannya sudah dibentuk untuk jadi lahan pertanian juga bagus.
artinya potensinya memang sangat-sangat luar biasa Merauke itu. Jadi kalau memang food estate akan dikembangkan di sana, sesuatu yang saya kira memang sangat-sangat tepat ya. Kapan itu bisa kita realisasikan kira-kira? Sebetulnya ini kan problem infrastruktur. Nah, sebetulnya inilah yang kita sedang mencoba untuk membangun kesadaran lah daripada investor ini yang mau bangun di sana, supaya mereka juga sekaligus terlibat di dalam membangun infrastruktur. Baik. Tetapi tentu saja memang pemerintah tentu akan memberikan insentif ya, artinya apakah dalam bentuk tax holiday atau mungkin dalam insentif lainnya lah. Yang penting coba kita duduk bersama, lalu kemudian kita coba percepat ya. Karena bagaimanapun juga seperti yang disampaikan oleh Pak Asep, sebetulnya memang Indonesia nggak mungkin kita kekurangan pangan. Lahan-lahan produktif kita masih banyak. Tidak ada alasan ya? Tidak ada alasan. Saya sekarang nanti ingin bertanya kepada teman dari Sukovindo, tapi jangan kemana-mana, Economic Challenges akan segera kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh